Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Marilah kita mulai acara kebaktian Minggu ke-7 setelah Trinitatis, HKBP Resort Sungai Langkai, Minggu 26 Juli 2020, dengan topik Minggu, Kasih sebagai Perintah Baru. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mendengarkan titah Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius
pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, demikianlah bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai nat epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu,
Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita seperti yang telah dikirim lewat grup masing-masing di setiap lingkungan kita.
Marilah kita dengarkan Kor Ina Kamis. Kita bernyanyi. Firman
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua HKBP Resort Sungai Langkai. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats khotbah Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35, demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di teks ini, situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus memiliki konflik yang sangat besar dan pergumulan tantangan yang luar biasa. Tantangan itu baik internal maupun eksternal. Pertama, dari dalam diri Yesus atau internal. Nats ini menceritakan saat-saat terakhir bersama-sama murid, karena hanya tinggal beberapa waktu lagi Yesus akan ditangkap dan digiring masuk ke dalam pengadilan dunia untuk disalibkan nantinya. Yesus memang tidak pernah menyesali atau menolak masuk ke jalan kemuliaan melalui Via Dolorosa atau jalan penderitaan itu. Tetapi yang menyakitkan adalah bahwa Yesus dikhianati oleh salah seorang muridnya, yaitu Judas Iskariot, yang setiap hari bersama-sama dengan dia. Seolah-olah Yesus terkurung di dalamnya, ada musuh dalam selimut selama ini. Juga murid yang bernama Petrus. Yesus pun sudah tahu sebenarnya bahwa murid yang paling garang, Petrus, akan menyangkal Yesus pada peristiwa penyaliban nantinya. Kita bisa merasakan Yesus sebagai manusia masuk dalam suasana yang penuh kegetiran, kegelisahan, dan kekecewaan yang bercampur aduk saat menghadapi jalan kemuliaan yang akan dia jalani hingga kematian nantinya. Ditambah lagi pergumulan eksternal yang datang dari pemuka dan tokoh orang Yahudi yang selalu iri, dendam kepada Yesus, sehingga mereka mencari-cari alasan untuk menangkap dan mengadili Yesus hingga penyaliban dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Pemutarbalikan ajaran Yesus secara hukum agama yang dicampur dengan adat dan kebiasaan Yahudi. Atau tidak ada orang kuat yang bisa menjamin keamanan Yesus di tengah-tengah penjajahan Romawi pada waktu itu, yang penuh intrik dan syarat kepentingan pribadi dan politik, termasuk gubernur Romawi, yaitu Pilatus pada masa Yesus. Sebenarnya melihat kondisi Tuhan Yesus ini, ada perasaan tertegan, kegetiran, kekecewaan yang bercampur baur menjadi satu. Sewajarnya lah Yesus marah dan membalaskan atau menghalangi Judas yang akan mengkhianati dirinya.
atau menegur dengan kuat-kuat si penakut seperti Petrus yang akan menyangkalnya. Di tengah kegetiran yang Yesus hadapi saat ini, sebenarnya Yesus bisa saja melawan tokoh dan pemuka Yahudi. Dia bisa menggerakkan massa ketika Yesus memberi 5.000 orang makan 5 roti dan 2 ikan. Tentu dengan jumlah 5.000 orang bisa membuat kerusuhan untuk melawan tokoh-tokoh Yahudi, terutama kaum Farisi dan ahli Taurat. Atau bisa saja Yesus menggerakkan massa demonstrasi menjatuhkan Pilatus sebagai gubernur Romawi pada waktu itu. Bisa, saudara. Namun saudara-saudara, dalam posisi seperti ini, dalam posisi tertekan, dalam posisi yang dihianati, posisi yang dikecewakan, justru bukan pembalasan yang Tuhan Yesus lakukan dan rancang bersama murid-muridnya. Dan Yesus dengan tegas berkata, supaya saling mengasihi. Yesus tidak mementingkan dirinya. Yesus tidak mementingkan egonya. Yesus tidak mengutamakan harga dirinya. Yesus bahkan tidak takut dengan nama baiknya tidak populer lagi, bahkan akan menjadi bahan tertawaan dan bahan ejekan. Justru Tuhan Yesus mendahulukan kemuliaan Allah Bapa melalui perintah hidup di dalam kasih. Ini ditekankan kepada murid-muridnya bahwa sebagai pengikutnya, tanda-tanda murid Tuhan Yesus adalah hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus tidak hanya mengamanatkan perintah mengasihi, tetapi langsung memberikan contoh yang nyata. Di ayat sebelumnya kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, dijelaskan di sana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan saudara, di tengah-tengah kondisi yang berat itu, Yesus memegang dan juga membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol kemurahan dan kerendahan hati. Dalam adat dan kebiasaan, bahwa memegang apalagi membasuh kaki adalah satu kehinaan, yang artinya menundukkan diri di hadapan orang lain atau simbol kekalahan. Biasanya budak atau hambalah yang mengusap dan membersihkan kaki tuannya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, apa artinya kalau Tuhan Yesus mengadakan pembasuhan kaki murid-muridnya ini? Yesus mau menunjukkan secara langsung bahwa perintah baru yang dia katakan, yaitu saling mengasihi, tidak bisa disekat dan tidak bisa dibatasi oleh apapun, yaitu saling melayani dan mendahulukan kepentingan orang lain yang di dalamnya ada pengorbanan, bahkan kehinaan dalam pandangan dunia ini. Justru di dalam khotbah hari ini Tuhan Yesus memberi teladan, menunjukkan bagaimana seharusnya kasih yang benar itu untuk dipraktekkan. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa mengasihi adalah perintah baru, di mana kasih itu harus memiliki daya tahan yang tidak luntur, atau kasih itu tidak akan hilang karena kita dikecewakan orang lain, apalagi kita dihianati. Kasih itu tidak akan mundur dan berkurang ketika kejahatan, kebencian, balas dendam datang dari orang-orang jahat. Kasih itu tidak ada batasnya, karena kasih itu datangnya dari Allah, atau kasih agape yang akan memuliakan Allah dan memampukan kita untuk melakukannya. Karena itu Yesus dengan tegas berkata di Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22, ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat dosa? Cukupkah 7 kali? Yesus berkata, kita mengampuni tidak cukup hanya sebatas 7 kali, melainkan sampai 70 kali 77 kali. Artinya tidak ada batasnya. Dan jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihimu, apa bedanya kamu dengan orang-orang dunia yang tidak percaya? Penjahat pun mengasihi sesama penjahat. Apa kelebihan orang Kristen kalau hanya melakukan yang baik kepada orang yang baik? Dunia pun mengajarkan itu. Justru perintah baru kepada orang-orang percaya harus mampu menunjukkan kebaikan kepada yang membenci kita atau kepada yang memusuhi kita. Mungkin ada orang berkata,
adalah konyol, bodoh, bahkan satu ketololan untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Benar memang saudara, itu adalah ketololan dan kebodohan menurut dunia ini. Karena di 1 Korintus 1 ayat 18 telah dikatakan, memang Injil atau berita sukacita dari Yesus adalah kebodohan bagi dunia yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya adalah satu kekuatan Allah dan karunia khusus. Apa maksudnya kekuatan Allah? Kalau kita hubungkan ayat Alkitab di Roma 12 ayat 20 disebutkan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kebaikan di dalam kasih bagaikan bara api yang akan membakar dan mengalahkan kejahatan. Kasih adalah senjata yang kuat dari Allah. Kejahatan yang dilawan dengan melakukan kejahatan akan menimbulkan dua kejahatan. Tetapi bagi orang percaya, melalui kasih dan kebaikan tanpa batas, kita dimenangkan dan mampu mengalahkan kejahatan. Yesus menyelamatkan kita ketika kita berdosa. Yesus mengasihi kita dalam keberdosaan kita dan menyelamatkan kita dari kematian. Ini sangat jelas diterangkan di Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Karena itu Yesus berkata, hidup dalam kasih ini adalah tanda bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Tanda murid Yesus adalah hidup di dalam kasih. Terutama untuk tahun ini, memang kita menghadapi pergumulan yang khusus di tahun 2020 ini, yaitu pandemi COVID-19 ini, yang sangat memberi dampak ke semua lini kehidupan, terutama di dalam kesehatan dan materi. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, gereja telah menetapkan orientasi pelayanan HKBP 2020, yaitu Ulaun Zending atau pelayanan penginjilan. Ulaun Zending melalui kasih yang kita tunjukkan di dalam sikap dan perkataan, kita sedang menginjili orang lain sehingga Allah semakin dimuliakan. Kita telah diberi kekuatan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah perintah bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih ini Tuhan perintahkan kepada kita di tengah-tengah kehidupan yang kita hidupi saat ini. Lagu Kidung Jemaat nomor 260, kehadiran kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang menghadirkan kasih dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, ada kemiskinan, ada ketidakadilan. Justru disinilah kita hadir, bahwa dunia ini sangat membutuhkan kasih untuk memperbaharui dunia ini. Perintah baru bukanlah persoalan waktu, tetapi perintah baru yang Tuhan Yesus katakan hari ini adalah memperbaharui dunia ini, di mana manusia akan semakin memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami percaya bahwa dengan kata kasih bukanlah sesederhana kata itu sendiri. Karena kasih yang Tuhan sebutkan adalah kasih yang bersumber dari Tuhan sendiri. Tuhan ajar kami agar kami dimampukan untuk mengasihi hidup yang kami hidupi saat ini. Kami percaya bahwa dengan Roh-Mu akhirnya kami dimampukan menjadi murid-murid-Mu yang setia, tidak dikalahkan oleh roh-roh zaman dan roh-roh dunia yang kami hadapi saat ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua jemaat-Mu dan semua gereja-Mu. Akhirnya kami berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.